Selamat pagi adik-adik semua, Shalom. Wow, semua siap memuji Tuhan ya, menyembah Tuhan, dan semua siap beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau dengan sukacita ya, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa, kami mau datang kepadamu. Kami mau menyembah Engkau dengan ucapan syukur. Yuk kita naikkan pujian ini ya, dari hati kita yang paling dalam. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, kami datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur kami. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Adik-adik, kita siapkan hati kita, diri kita, seluruh tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ayo, semuanya bangkit berdiri ya. Coba renggangkan dulu tangannya ke atas, ke samping, ke depan, samping lagi, ke pinggang. Iya, yuk kita mau naikkan pujian. Dikepak-kepakan
tangannya ya, buat puji Tuhan. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay, kita mau memuji Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan ya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar lagi, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay! Wow, semuanya memuji Tuhan dengan sukacita. Ya, kita mau memberikan segenap hidup kita buat Tuhan. Tangan kita bekerja untuk Tuhan. Mulut kita, wow, memuji nama Tuhan, memperkatakan kebenaran, ya. Yuk kita siapkan hati kita ya. Kita mau beri persembahan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, kita sangat bersukacita ya memberikan terbaik kepada Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Yeay! Ayo kita siapkan hati kita ya. Kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini. Kami mau menyiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami, membuat kami mengerti akan firman Tuhan. Dan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Lause Kiki di online Sunday School. Anak-anak, hari ini kita mau belajar dari 1 Raja-Raja 18
ayat 1 sampai 19. Yuk kita dengarkan pembacaan firman Tuhan ini ya. 1 Raja-Raja pasal 18. Obadja, pegawai Ahab, bertemu dengan Elia. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadja, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi, apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku, padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka? Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang berkata benar. Menurut anak-anak, apa arti dari berkata benar? Coba ya anak-anak diskusikan dengan orang-orang yang ada di sekitar anak-anak. Misalnya kalau ada papa atau mama
atau kakak atau adik, coba diskusikan. Apa sih arti dari berkata benar? Mungkin dari kamu ada yang bilang, Lause, aku tahu berkata benar itu kan artinya tidak berbohong. Oke ya, Lause tampung dulu ya anak-anak ya. Atau ada juga yang bilang, oh aku tahu berkata benar itu kan artinya jujur, berkata apa adanya. Oke. Ada lagi yang lain? Oh, Lause, menurut aku nih, berkata benar itu adalah menurut kata mama dan juga kata papa. Jadi kalau papa ngomong apa atau mama ngomong apa, itu yang paling benar. Jadi aku akan turutin. Oke anak-anak, Lause tampung semuanya. Bagaimana kalau ada kejadian seperti ini ya anak-anak? Pada suatu hari papa ngomong sama anak-anak. Misalnya nama anaknya nih ya, misalnya namanya Nike. Nike, nanti kalau ada Tante Erna datang, tolong kasih tahu ya. Bilang aja papa dan mama tidak ada di rumah. Coba menurut anak-anak gimana itu? Kemudian ada kejadian lagi seperti ini. Abang hari itu main bola di dalam rumah. Padahal mama sudah kasih tahu, anak-anak kalau mau main bola di luar ya. Karena di rumah kan banyak lampu, ada hiasan-hiasan rumah, ada vas antik. Kalau kena bola bisa pecah. Jadi kalau mau main bola di luar ya. Tapi hari itu abang tidak nurut perkataan mama. Jadi dia main bola di dalam rumah. Tiba-tiba buk dan prang. Wah, ada yang pecah. Apa itu? Ternyata vas bunga kristal kesayangan mama. Wah, kaget ya abang, pasti ketakutan tuh ya anak-anak ya. Kemudian abang bilang sama kamu, awas ya, jangan kasih tahu mama ya. Kalau ditanya, bilang aja nggak tahu siapa yang pecahin. Nah, kalau begitu gimana anak-anak? Lause juga mau cerita nih anak-anak. Pengalaman Lause waktu masih SMA. Waktu itu sedang pelajaran bahasa Jerman. Guru yang mengajar bahasa Jerman itu orangnya baik sekali. Terus cantik, masih muda, dan hatinya dan tutur katanya itu lembut sekali. Kami satu kelas sayang sekali sama ibu ini. Tapi hari itu waktu ibu guru sedang mengajar dan dia sedang menulis sesuatu di papan tulis, kemudian dari belakang, waktu itu Lause duduknya di depan ya anak-anak ya, ada seseorang melempar bola kertas kena ke punggung ibu guru. Kita semua kaget di anak-anak ya. Kita nengok. Teman-teman yang di belakang ada beberapa yang cekikik ketawa. Dan kemudian ibu guru itu balik dan bertanya dengan nada yang tinggi ya anak-anak. Dia bertanya, siapa yang melakukan hal ini? Siapa yang melempar bola kertas ini? Dari tadi yang ada yang ketawa cekikik-cekikik, semua menjadi diam. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Berulang kali ya anak-anak, berkali-kali ibu guru itu nanya, siapa yang melakukan hal ini?
ngaku saja. Atau kalau ada teman yang tahu, kasih tahu. Tapi anak-anak kelas diam. Tidak ada satu orang pun yang angkat tangan mengaku dia yang melakukannya. Tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan siapa yang melakukannya. Dan akhirnya ibu guru itu dengan sedih, mata berkaca-kaca, dia menasehati kami. Dan kemudian dia ambil barang-barangnya dan dengan mata yang keluar air mata ya, nangis gitu anak-anak, dia pergi meninggalkan kelas. Hari itu anak-anak, kami satu kelas dihukum karena perbuatan satu atau beberapa orang yang tidak mau mengaku, tidak mau berkata benar. Kami satu kelas dihukum. Hari itu kami tidak boleh keluar istirahat. Pulang terlambat sampai ada yang mengaku baru kita boleh pulang. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan datang kepada Elia. Firman Tuhan itu berkata, Elia pergi menghadap kepada Raja Ahab dan katakan kepadanya bahwa aku, Tuhan Allah, akan menurunkan hujan. Kenapa kok Tuhan berkata seperti itu ya kepada Raja Ahab? Karena anak-anak sudah 3 tahun di Samaria, di Israel bagian utara, tidak turun hujan. Itu karena apa anak-anak? Karena Allah sedang menghukum Raja Ahab. Kenapa kok Tuhan menghukum Raja Ahab ya? Karena Raja Ahab dia menikah dengan seorang yang bukan dari Israel. Dia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isabel yang berasal dari Sidon. Dan Isabel menyembah kepada dewa-dewa. Dengan demikian Raja Ahab juga menyembah kepada dewa Baal. Dia membangun bukit-bukit penyembahan kepada dewa Baal. Dia juga membangun patung Asyera. Dan itu membuat hati Tuhan sakit. Dan Tuhan menghukum Raja Ahab dengan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun di Samaria. Allah memerintahkan, Allah mengutus Nabi Elia untuk mengatakannya kepada Raja Ahab. Anak-anak, kalau 3 tahun tidak turun hujan di suatu negara, kira-kira apa akibatnya? Yang pasti, pohon-pohon kekurangan air, tidak bisa bertumbuh dengan baik. Dan akhirnya rumput juga tidak tumbuh dengan baik. Sayur mayur juga tidak tumbuh dengan baik. Dan rakyat akan kekurangan makanan. Begitu juga hewan. Kekurangan air, kekurangan rumput untuk dimakan. Hewan itu akan menjadi kurus. Dan akhirnya bisa-bisa mati ya hewannya ya anak-anak. Nah, oleh sebab itu anak-anak, pada saat itu Raja Ahab memanggil pegawai istana, kepala istana yang namanya Obaja. Dia bilang sama Obaja, "Obaja, kita nih kekurangan rumput untuk hewan kita. Coba kita cari di sekeliling kita nih ya, di seluruh penjuru negara kita.
di mana tempat yang masih ada rumput untuk makan hewan-hewan kita ini. Coba kamu lihat di tepi aliran sungai ya, dekat aliran sungai atau di dekat sumber mata air. Barangkali aja masih ada rumput-rumput yang tumbuh di situ sehingga hewan-hewan kita bisa makan dan tidak dipotong. Kamu pergi ke sana ya, aku akan pergi ke sini. Jadi mereka bagi tugas ya anak-anak ya, dan pergi mencari rumput. Dalam pencarian itu anak-anak, Obadya bertemu dengan Nabi Elia yang akan pergi menghadap Raja Ahab. Obadya adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia mengenali ini Nabi Elia, nabinya Allah ya. Lalu dia langsung bersujud kepada Nabi Elia. Nabi Elia berkata kepada Obadya, "Obadya, tolong katakan kepada Raja Ahab, aku akan bertemu dengan dia untuk mengatakan sesuatu dari Tuhan." Tapi Obadya ketakutan ya anak-anak. Kenapa? Karena memang Nabi Elia ini adalah orang yang dicari-cari oleh Raja Ahab. Nanti kalau dia kasih tahu Raja Ahab, terus begitu Raja Ahab mau ketemu, Nabi Elianya pergi, lah gimana? Bisa-bisa Obadya dibunuh ya sama Raja Ahab. Ketakutan dia. Tapi Nabi Elia bilang, aku akan ketemu dengan Raja Ahab hari ini juga. Cepat kamu kasih tahu Raja Ahab. Nah, pergilah Obadya memberitahukan Raja Ahab bahwa Nabi Elia akan bertemu dengan Raja Ahab. Dan Raja Ahab pergi nyamperin Nabi Elia. Dan kemudian begitu ketemu, apa yang dikatakan oleh Raja? Elia, ini kamu yang menyebabkan kesusahan buat bangsa Israel. Wah, anak-anak, Raja belum bertobat ya. Padahal Tuhan kasih hukuman itu supaya apa? Supaya Raja sadar bahwa perbuatannya itu sudah menyakitkan hati Tuhan. Tapi hari itu Nabi Elia bertemu lagi dengan Raja Ahab. Raja Ahab masih belum mengakuinya. Malah dia bilang, ini Nabi Elia, kamu nih ya yang bikin bangsa Israel menjadi susah seperti ini saat ini. Tapi apa kata Nabi Elia? Nabi Elia bilang, loh, bukan aku yang menyebabkan kesusahan ini, tapi kamu dan keluarga kamu. Karena kamu dan keluarga kamu itu sudah tidak menuruti perintah-perintah Allah. Makanya Allah menghukum kamu. Yang mengakibatkan bangsa Israel juga ikut menderita. Anak-anak, seorang raja adalah orang yang berkuasa. Dia memerintah negara itu. Dia punya kuasa untuk melakukan apapun juga. Apakah ada rakyat yang berani menasehati raja kalau dia berbuat salah? Mungkin saat itu yang terjadi seperti itu ya anak-anak. Tidak ada satu orang pun yang berani menegur Raja Ahab. Oleh sebab itu, Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab. Tapi ternyata Raja Ahab tidak bertobat dan tidak sadar akan kesalahannya. Sehingga mengakibatkan orang Israel menderita. Dan mungkin karena dengan kuasanya saat itu, orang-orang Israel juga jadi ikut-ikutan ya, ikut-ikutan menyembah kepada berhala seperti rajanya. Karena raja adalah panutan ya, pemimpin adalah panutan ya, yang diikuti oleh rakyat. Tapi kenyataannya raja itu berbuat salah, raja itu berdosa dan tidak bertobat. Tapi hanya seorang Nabi Elia yang berani mengatakan kebenaran itu kepada Raja Ahab. Karena apa? Nabi Elia bisa berani untuk menyatakan kebenaran.
untuk mengatakan kebenaran menghadap raja yang begitu berkuasa saat itu, Raja Ahab. Karena Tuhan, karena Nabi Elia diperintahkan oleh Tuhan kepada Raja Ahab. Nabi Elia menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki kepada Raja Ahab. Jadi anak-anak, bukan maunya Nabi Elia yang menyampaikan itu, tapi Nabi Elia taat kepada perintah Tuhan, taat pada firman Tuhan yang menyuruhnya pergi menegur Raja Ahab. Nah anak-anak, coba ya kejadian yang tadi yang kita bahas ya anak-anak. Kalau papa dan mama bilang sama kamu, Nike, nanti kalau ada Tante Erna yang datang tolong kasih tahu ya, papa dan mama tidak ada di rumah. Menurut anak-anak gimana? Apa perkataan papa itu yang benar? Tadi kita belajar ya anak-anak, Nabi Elia itu nurutnya kepada siapa? Kepada Tuhan, karena firman Tuhan datang kepada Nabi Elia. Kita belajar ya anak-anak. Kita bisa nggak kasih tahu papa dan mama? Berani nggak kita berkata kepada papa dan mama, Pa, Ma, firman Tuhan itu bilang bahwa kita harus berkata benar, kita tidak boleh berbohong. Berani nggak anak-anak bilang seperti itu kepada papa dan mama? Tapi harus dengan sopan ya, tidak boleh kurang ajar. Lalu serasa kalau kalian berani bicara, mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, pasti papa dan mama juga akan sadar ya anak-anak. Dan papa mama tidak akan melakukan itu. Kemudian contoh yang kedua tadi, waktu abang bilang awas ya, jangan kasih tahu mama ya, bilang aja nggak tahu. Gimana? Berani nggak kita kasih tahu abang, Bang, kan kita udah belajar di sekolah minggu, kita harus berkata benar. Itu yang Tuhan senang. Kita terus terang aja lah Bang sama mama, pasti mama ngerti. Nah, berani nggak anak-anak bilang seperti itu sama abang? Pasti abang akan mengerti kalau kita mau berkata benar ya anak-anak ya. Kemudian anak-anak, contoh yang ketiga tadi, kalau misalnya anak-anak ada di dalam kelas dan duduk di belakang, tahu siapa yang melempar bola kertas itu kepada ibu guru, apa yang akan anak-anak lakukan? Apakah anak-anak akan menegur teman yang melakukan itu? Kamu yang melakukan, kamu harus berkata yang benar. Atau apakah anak-anak akan memberitahukan kepada ibu guru siapa yang melakukan itu? Nah, anak-anak, firman Tuhan mengatakan kita harus membuang dusta. Dusta itu artinya kebohongan ya anak-anak. Kita harus membuang dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Oleh sebab itu anak-anak, karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Allah, mari kita lakukan firman Tuhan. Kita praktekkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kita tahu ya, oh ya firman Tuhan bilang gak boleh bohong, tapi kita tetap bohong. Oh ya firman Tuhan berkata bahwa kita harus berkata benar, tapi tetap aja kita tidak mau mengatakan kebenaran. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar ya. Kita belajar untuk berkata benar sesuai dengan firman Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 25a. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kita ulangi ya anak-anak satu kali lagi.
Efesus 4 ayat 25a. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Yo anak-anak, jangan lupa ya, mulai hari ini kita belajar untuk berkata benar seorang kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Apit, Ya, kenapa? hari ini kita kembali belajar menjadi anak yang berani. Anak yang berani, betul. Nah, anak yang berani itu salah satunya adalah berani berkata benar. Berani berkata benar. Iya, betul, betul, betul. Opit berani nggak berkata benar? Kadang-kadang tergantung situasi. Kalau situasinya baik baru berani ya, kalau enggak takut ya. Iya, kadang-kadang kan begitu. Kadang-kadang situasinya nggak baik, nggak enak, terancam gitu. Nggak kayak Bapak Elia. Oh iya, ya tadi Bapak Elia ya berkata ya. Iya, Bapak Elia itu keren banget. Iya. Dia seorang yang berani berkata benar. Iya, berani berkata benar. Ya, Betul. karena dia tahu itu adalah kehendak Tuhan. Nah, itu ternyata kita harus tahu apakah itu kehendak Tuhan. Ya, kalau itu memang Tuhan perintahkan, Tuhan perintahkan, maka kita akan berani berkata benar. kita berani dan kita harus. Betul. Dan Tuhan akan tolong kita semua. Iya, iya betul ya. Jadi jangan lihat situasi ya. Betul. Harus dengan apa yang Tuhan kehendaki gitu. Jadi Opit jangan takut lagi Iya, ya. tidak takut. Ya. Betul. Mari teman-teman. Mari teman-teman kita juga. berani berkata benar. Ya, Bukan karena melihat situasi. bukan karena situasi. Atau karena takut ancaman dan sebagainya. Jangan takut. Ya, jadi tetap berkata benar. Tetap berkata benar. Itu yang Tuhan kehendaki ya. Yeay. Banget deh. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadi anak yang berani berkata benar, sehingga melalui hidup kami Engkau dimuliakan. Amin. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan mau kita berkata benar. Dan anak yang berani adalah anak yang berani berkata benar. Berkata benar khususnya tentang Tuhan Yesus dong ya. Ya, hari ini kita mau sungguh-sungguh menyatakan tekad kita untuk berkata dengan benar. Dan kita mau katakan stop, aku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, sucikan hatiku dan diami aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Wow, berani berkata benar ya. Berkata benar tentang Tuhan loh. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, sucikan hatiku dan diami aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Wow, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yang Yesus buat bagiku, apa yang Yesus buat bagiku. Stop, yeah, yes, berani berkata benar.
Amin. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan naikkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau. Memampukan engkau untuk menjadi anak-anak yang berani berkata benar. Sehingga janji-janji Tuhan tergenapi sempurna dalam hidupmu. Sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.